A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat TV yang ada di rumah, senang sekali jumpa lagi bersama saya Laude dalam acara Kupas Tuntas Alkitab dan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentunya mengcounter beberapa isu-isu yang beredar seputar maraknya murtadin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana kesaksian-kesaksian murtadin itu dan faktor-faktor apa aja yang bisa memicu hingga terjadinya fenomena murtad ini. Dan kita juga bisa mengambil pelajaran dari hal ini agar kita bisa membentengi diri kita dan keluarga kita, kemudian membentengi juga saudara-saudara kita umat muslim agar jangan sampai kita terperangkap dan kemudian terjerumus ke dalam kesyirikan ini. Selanjutnya kita akan melihat video dari seorang murtadin berikut ini sebelum kita menjawabnya satu persatu. Shalom sahabat hidup untuk bersaksi. Terima kasih untuk sahabat hidup bersaksi yang telah membantu kami untuk membayar kontrakan sehingga kami tidak jadi diusir. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pemicunya ini adalah karena tidak sanggup membayar kontrakan. Jadi kemungkinan ada seseorang yang membantu. Jadi ini tentu saja ada seorang Kristen umat Paulus yang membantu orang ini untuk kemudian dia membayar kontrakan hingga tersentuh hatinya, kemudian dia menjadi murtad. Tapi ini baru persangkaan awal saya saja. Mari kita lihat video selanjutnya Dan meyakini bahwa kasih Tuhan Yesus itu memang ada. Terima kasih untuk kesaksian hidup. Kesaksian ini saya buat berdasarkan kisah hidup saya, sekeluarga yang saya alami, yang saya jalani. Saya terlahir dari keluarga muslim, dari Banten. Keluarga saya semua muslim. Orang tua saya fanatik dengan muslim. Bahkan saya pun ikut dalam kegiatan-kegiatan islami. Merupakan suatu alasan yang biasa bahwa setiap murtadin ini memberikan kesaksian mereka itu semuanya rata-rata itu mereka berasal dari keluarga yang fanatik terhadap agamanya. Itu kata mereka Nah, jadi kita berpikir saja bahwa ketika seseorang itu fanatik dalam beragamanya, itu tidak bisa menjadikan seseorang itu kuat imannya. Tentu saja di dalam Islam itu sendiri hanya satu-satunya agama yang mementingkan ilmu pengetahuan agar jangan sampai terjerumus dalam kebodohan sehingga menjadi murtad. Jadi dari kesaksian murtadin ini dan kesaksian murtadin pada umumnya bahwa mereka itu berasal dari keluarga yang fanatik dalam agamanya, berasal dari keluarga yang taat dalam kehidupan beragamanya. Bahkan ada yang mengaku sebagai keturunan para wali, mengaku keturunan para habaib, Itulah modus-modus yang mereka biasanya gembar-gemborkan di kalangan para murtadin itu. Kita lihat selanjutnya Kegiatan-kegiatan yang berbau beragama Islam itu saya pasti hadir, pasti ada dimanapun itu. Saya hidup di daerah Jawa Barat. Seiring berjalannya waktu, saya pindah ke Jawa Tengah. Keluarga kami berjalan seperti biasa, sampai pada titiknya
di mana saya kena PHK kerja. Ekonomi saya tidak ada, penghasilan saya tidak ada. Ya, pemirsa, jadi jelas ya, ini latar belakangnya memang karena faktor ekonomi, ya. Bukan karena faktor yang lain ya, tapi karena faktor ekonomi. Ya, mari kita lihat selanjutnya ya. Ditambah lagi dengan adanya virus yang menyebar di Indonesia ini. Begitu sulit saya keluarga menjalankan hidup. Saya dan anak-anak hidup sehari-hari dengan anggaran yang masih kami punyai. Sampai tiba saatnya pada 7 bulan kemudian, di mana saya harus mengingat kisah ini. Saya ingin rasanya menangis. Ya, inilah ya pemirsa yang ada di rumah, bahwa pentingnya iman ya. Pentingnya juga kita belajar ilmu agama. Dan ini juga merupakan suatu tamparan keras bagi juru dakwah kita untuk mementingkan ilmu kristologi. Karena berserakan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itu tentang perintah untuk berdakwah ya. Perintah untuk menyampaikan kebenaran ya. Di dalam Al-Qur'an surat ketiga, surat Al-Imran ayat ke-20 di sana dikatakan bahwa sampaikanlah kebenaran itu kepada orang-orang yang ummi di sekeliling kamu itu, orang-orang yang sudah mengenal Alkitab ya, ataupun yang belum mengenal Alkitab ya. Dan jika mereka berpaling, maka sesungguhnya hidayah itu dari Tuhan ya. Tapi jika mereka itu mendapat petunjuk, itu juga adalah merupakan hidayah dari Tuhan. Tetapi jika mereka berpaling, itu bukan urusan kamu. Tugas kamu hanyalah menyampaikan saja ya. Fa in tawallau fa innama 'alaikal balagh ya. Jika mereka berpaling ya, maka sesungguhnya kewajiban kamu itu hanyalah menyampaikan kebenaran ya. Tidak memaksa ya. Nah, jadi tamparan keras bagi para juru dakwah kita ya di Indonesia ini khususnya, bahwa mereka itu tidak mementingkan betapa pentingnya ilmu kristologi, ilmu perbandingan agama ini, karena sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu menyinggung agama-agama yang lain itu ya, mengkoreksi kepercayaan agama-agama sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan Islam yang sebelumnya dibawa oleh nabi-nabi seperti Musa dan Isa dan seluruh nabi-nabi dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak membeda-bedakan seorang pun dari para utusan Tuhan itu, dan hanya kepada Allah saja kita berserah diri ya. Jadi dari fenomena murtadin yang ada di dalam video ini, yang mengaku sebagai orang yang fanatik di dalam keluarganya ya, keluarga yang fanatik dalam berislam, dalam beragama Islam, itu tidak menjamin bahwa seseorang itu kuat imannya, karena iman yang kuat itu tentu saja didasari dengan ilmu ya. Karena kita dalam berkeyakinan itu tidak seperti memilih kucing dalam karung ya. Apalagi ini adalah untuk kepentingan kehidupan kita di alam yang akan datang setelah kehidupan kita yang singkat di dunia ini. Bagaimana jika kehidupan kita di alam akhirat kelak, ketika semua bukti-bukti ditampakkan ya, ketika sesuai dengan kebenaran itu, bahwa bagaimana ketika kelak orang-orang Kristen diusir oleh Yesus ya. Di dalam Injil Matius kita bisa lihat, Injil Matius pasal ke-7 ayat ke-20 sampai ke-23, di sana Yesus jelas-jelas mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan ya. Jadi sungguh kasihan kita lihat murtadin ini ya. Jadi saran saya yang sebagai muslim ya, ini bukan sebagai juru dakwah. Jadi kita sebagai muslim itu adalah punya kewajiban dakwah, siapapun kita ya. Saya juga bukan seorang ustadz ya, tetapi kita punya kewajiban untuk menyampaikan. Karena apapun yang kita sampaikan ini, kebenaran ini tentu saja
dengan niat lillahi ta'ala, dan kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita kerjakan di dunia ini. Ya, kita lanjut saja pemirsa ya, untuk melihat video dari Murtadin berikut ini. Di mana uang Rp1.000 pun kami tidak memegang. Harta benda kami tidak punya. Dari pagi sampai sore kami menahan lapar. Saya mencoba menghubungi teman-teman saya, menghubungi kerabat saya, bahkan ustadz-ustadz saya. Saya hanya mencari saat itu uang hanya untuk makan anak-anak saya. Tapi apa yang didapat? Sampai pukul 3 sore pun saya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, inilah ya pemirsa ya. Jadi sepenuhnya kita melihat fenomena ini ya, kita tidak sepenuhnya menyalahkan sang Murtadin ini, tetapi marilah kita mengkoreksi ya bagi diri kita sendiri. Kita melihat bagaimana banyaknya uang-uang kas yang ada di masjid ya. Setiap saat kita bersedekah di masjid ya, apalagi setiap Jumatan, bahkan kotak-kotak infak itu disediakan di setiap sudut masjid dan musola-musola yang ada. Tetapi kita tidak bisa melihat di mana dana itu disalurkan. Walaupun pada seminggu sekali setiap Jumat itu ada pengumuman ya, sebelum melaksanakan sholat Jumat itu berapa saldo yang dipunyai oleh masjid atau musola ya, berapa dana yang dikeluarkan dan untuk apa saja dana itu dan dikeluarkan ya, kemudian berapa sisanya. Itu yang sering kita dengar di dalam setiap pengumuman ya. Tetapi suatu fenomena ya, dan ini juga merupakan suatu koreksi bagi kita sebagai kaum muslimin agar kita mementingkan saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan ya. Di antara saudara-saudara kita itu, mereka itu ada yang malu untuk meminta ya. Mereka malu untuk meminta-minta walaupun mereka itu sangat membutuhkan. Dan ini merupakan suatu tanggung jawab kita ya, untuk bisa membantu saudara-saudara kita itu agar mereka tidak terjerumus ke dalam kemusyrikan ya, sehingga ya dengan kemiskinan mereka, dengan betapa banyaknya kesulitan-kesulitan mereka itu membuka peluang bagi orang-orang kafir untuk mendangkalkan akidah-akidah saudara-saudara kita seiman ya, sehingga terjadilah murtad massal ya, sekeluarga misalnya menjadi murtad ya. Jadi dari video ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa tidak saja dia yang murtad, tentunya satu keluarga menjadi murtad ya. Jadi inilah pesan saya buat saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita kaum muslimin, marilah kita menggunakan dana yang ada di masjid, di musola. Hanya tidak saja kita membantu ya, tidak saja kita menggunakan dana itu untuk kepentingan pembangunan musola atau masjid, tidak saja kita menggunakan perlengkapan masjid, tidak saja kita menggunakan untuk membeli ya sejadah, membeli perlengkapan di dalam masjid itu ya, tetapi hendaklah dana itu juga kita sebarkan, kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi ini sekedar saran saya kepada saudara-saudara kita kaum muslimin untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sebutir beras pun tidak saya dapatkan. Apa yang saya dapatkan? Orang yang tidak saya kenal, yang saya tidak tahu dari mana. Nah, orang yang tidak dia kenal, yang tidak dia tahu dari mana datangnya ya. Jadi ini menurut saya ini pasti
seorang pendeta atau penginjil ini, ya, dengan tujuan untuk tentu saja memurtadkan, ya. Mari kita lihat. Dia datang kepada kami, sepasang suami istri, yang ternyata adalah seorang pendeta. Nah, benar kan pemirsa bahwa dia adalah seorang pendeta. Nah, jadi ini, ya, tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, ya. Betapa besarnya tanggung jawab kita untuk melindungi saudara-saudara kita agar tidak terjebak dalam kemusyrikan, ya. Betapa banyaknya dana yang kita punya di musola, di masjid-masjid, tetapi dana itu tidak kita pergunakan untuk membantu saudara-saudara kita. Anggaplah kita tidak mengeluarkan semuanya untuk membantu saudara-saudara kita, tetapi marilah kita mengambil sedikit saja untuk membantu saudara-saudara kita, dan ini tentu saja pasti mereka akan merasa terbantu, sangat terbantu dengan adanya dana yang kita berikan, ya, dengan adanya uang yang kita berikan dari dana yang tersimpan di saldo-saldo dari setiap, ya, masjid yang kita punya, ya. Itu tentu saja membantu, ya. Jadi jangan hanya kita membeli perlengkapan masjid, ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tetapi dana yang ada itu marilah kita membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, anggaplah sepertiganya saja kita keluarkan untuk membantu saudara-saudara kita. Sedangkan 2/3-nya lagi yaitu kita gunakan untuk apalah, ya, termasuk untuk membeli perlengkapan masjid atau segala macam. Ya, tetapi marilah kita sisihkan dana itu, ya, untuk membantu saudara-saudara kita yang layak menerima dana itu, ya. Dia berbeda dengan saya, berbeda pandangan dengan saya. Hari itu dia membantu kami untuk makan, memberi kami uang, memberi kami semangat hidup, memberi nasihat kepada kami. Saya nangis kalau ingin cerita ini. Nah, bagaimana modus, ya, yang dilakukan oleh pendeta tersebut untuk memurtadkan, ya. Jadi ini bukan suatu rahasia umum lagi, ya, tetapi ini merupakan suatu fakta, ya, agar kita tidak terjerumus dalam kemusyrikan. Fenomena pemurtadan ini adalah merupakan suatu fakta, ya, bukan hoax. Air mata saya serasakan jatuh bila saya ingat lagi cerita ini. Begitu Tuhan menunjukkan kasih sayangnya, di mana kasih sayang, kepedulian sesama umat manusia itu yang selama ini saya pelajari tidak saya dapatkan. Nah, lihat, ya, pemirsa, ya. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah mendapatkan bantuan, ya, tidak pernah merasakan kepedulian sebelum itu dari saudara-saudaranya yang seiman. Tidak pernah merasakan kepedulian dari saudara-saudaranya yang muslim. Tetapi justru dia mendapatkan itu dari orang kafir sendiri, ya, dari seorang pendeta, ya. Sudah jelas dari video sebelumnya itu bahwa pendetalah yang datang untuk membantunya, ya. Jadi ini adalah kesalahan dari kita sendiri, ya, kesalahan dari umat Islam sendiri, tidak memperhatikan saudara-saudaranya yang seiman, ya. Jadi ini adalah suatu fakta yang menarik, ya. Datang dari seorang Kristen yang mengajarkan saya, inilah kami sangat peduli, kami memiliki kasih sayang, kami memiliki cinta kasih. Di situ saya menangis. Kemana orang-orang yang selama ini saya dekati? Ya, kemana orang-orang yang selama ini dia dekati? Ya, dan pada sebelumnya itu, video sebelumnya itu dia
dikatakan pernah meminta bantuan kepada ustadz-ustadz, ya, kepada tetangga-tetangganya, tetapi justru dia mendapatkan bantuan itu dari seorang pendeta, ya. Ini merupakan pukulan keras bagi kita semua, ya, agar kita kembali bercermin untuk melihat betapa rapuhnya iman kita, ya, betapa miskinnya, ya, daya respek kita terhadap sesama muslim, ya, sehingga membuka peluang bagi orang-orang kafir itu untuk memurtadkan saudara-saudara kita, ya. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan, ini bukan murni kesalahan dari murtadin ini, tetapi ini juga adalah kesalahan kita bersama, ya, karena kita tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Quran, ya, apa yang disampaikan oleh hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar, ya, kita membantu saudara-saudara kita yang seiman, ya. Tidak sempurna iman seorang muslim itu jika tetangganya itu merasa kelaparan sedangkan dia dengan perut yang kenyang, ya. Jadi ini merupakan tamparan keras bagi kita agar kita kembali untuk melihat iman kita. Kemana orang-orang yang selama ini belajar tentang agama? Bukti kasih sayang dan kepedulian, itu yang ingin saya lihat. Kepedulian, kebaikan, kasih sayang, membantu yang lemah, itu yang ingin saya lihat. Itu yang ingin saya ketahui. Begitu sakit hati ini, begitu sedih melihat anak-anak dan istri saya. Memang banyak sekali orang berbicara sabar, berdoa, ikhlas. Saya sudah ikhlas, saya sudah sabar, saya sudah berdoa. Bahkan sebelum Anda mengucapkan itu, saya sudah berdoa. Ya, pemirsa yang ada di rumah, saya sendiri merasa terhina, ya, melihat video ini, karena betapa rapuhnya kita tidak sadar, ya, bahwa iman kita ini belum sempurna sehingga kita membantu saudara-saudara kita yang seiman, ya. Bagaimana dalam video ini dia dimanfaatkan oleh seorang pendeta, kemudian dia dimurtadkan, ya. Jadi dalam video ini semoga membuka akal dan pikiran kita, ya, agar marilah kita membantu saudara-saudara kita yang kesulitan, ya. Tentu saja mereka yang kesulitan itu tidak meminta-minta, karena mereka juga punya hati nurani sehingga mereka itu tergugah, ya, untuk tidak meminta-minta, tetapi merupakan suatu kewajiban bagi kita, dan juga kita mempunyai mata hati bahwa kepada siapa kita bisa membantu, ya. Tentu saja kita mengetahui kepada siapa kita bisa membantu. Jadi semoga pada video kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.